Bayangkan, kamu terdampar di pulau kecil. Nggak ada sinyal, nggak ada kapal, nggak ada kabar dari dunia luar. Cuma hutan, laut, dan puluhan tentara stres. Dan kamu satu-satunya perempuan. Itulah yang dialami Kazuko Higa. Dia cuma perempuan biasa dari Okinawa, hidup sederhana, lalu menikah dengan pekerja perkebunan kelapa. Mereka pindah ke Pulau Anatahan, niatnya cari hidup tenang. Awalnya damai banget, kerja, masak, tidur, nggak ada drama. Sampai tahun 1944, Perang Dunia II datang. Tentara Jepang mundur ke pulau-pulau kecil, tiba-tiba Anatahan dipenuhi lebih dari 30 tentara. Belum sempat beradaptasi, suami Kazuko sakit karena kekurangan makanan dan obat. Lalu, meninggal. Sekarang dia sendirian, dan baru sadar, dia satu-satunya perempuan di sana. Awalnya para tentara masih tertib, tapi makin lama, keadaan makin kacau. Makanan habis, nggak tahu perang sudah selesai atau belum, bertahun-tahun terisolasi. Kalau manusia hidup lama dalam lapar dan takut, pikirannya bisa rusak. Mulai muncul cemburu, semua perhatian tertuju ke Kazuko. Ada yang suka, ada yang posesif, ada yang merasa harus punya dia. Kazuko sendiri cuma mau selamat. Akhirnya, dia dekat dengan satu tentara yang paling kuat, supaya ada yang melindungi. Bisa dibilang seperti pasangan atau istri baru. Tapi begitu dekat dengan satu orang, yang lain marah. Ribut. Beberapa waktu kemudian, pria itu mati secara misterius. Kazuko lalu berlindung ke pria lain. Hal yang sama terulang. Selama bertahun-tahun dia beberapa kali berganti pasangan, bukan karena main-main, tapi demi bertahan hidup. Kalau sendirian, dia bisa jadi korban. Tapi tiap ada kedekatan baru, konflik baru muncul. Dan lama-lama, orang-orang mulai mati. Satu, dua, terus bertambah. Total sekitar 10-13 orang tewas. Bukan dibunuh musuh, tapi saling bunuh. Cuma karena cemburu dan ego. Ironis banget, mereka hidup makin menyedihkan. Baju sobek, makan kelapa, tinggal di gubuk. Mental banyak yang hancur. Padahal perang sebenarnya sudah selesai sejak 1945. Tapi mereka nggak tahu. Baru tahun 1951, mereka akhirnya diselamatkan. Dari 30-an orang, cuma belasan yang tersisa. Saat kembali ke Jepang, Kazuko bukannya dikasih simpati, malah disalahkan. Dia dijuluki Ratu Anatahan, seolah-olah penyebab semua kematian. Padahal jelas, dia juga korban. Akhirnya dia menjauh dari media, menikah lagi, dan hidup tenang sampai meninggal sekitar tahun 2002. Kisah ini bukan soal perebutan cinta, tapi soal bagaimana manusia bisa kehilangan akal saat lapar, takut, dan terisolasi. Kadang musuh terbesar bukan perang, tapi sifat manusia sendiri. Kalau kamu ada di posisi Kazuko, sendirian di pulau seperti itu, menurut kamu bisa bertahan tanpa kehilangan diri sendiri?